Lihat dadanya, apakah berkembang atau tidak. Kemudian rasakan, apakah ada hembusan angin ke telinga, gitu ya. Kalau di Eropa cukup melihat loop. Kalau di Eropa cukup melihat gini aja, sudah kelihatan turun naik ininya. Tapi kalau di Indonesia, ada di Indonesia juga Bu, zaman dulu, yaitu dengan cermin. Biasanya begini ditempelkan dengan cermin. Di Indonesia itu sudah ada dari dulu ya, untuk melihat pernapasan. Ya, kalau misalnya tidak ada, nah itu paling dilakukan dengan bedding itu kalau di rumah sakit. Jadi sekarang kita Gobar menuju Jibo, saya sama Bilal jadi mata tengah dan mata belakang sekaligus menjadi sleeper. Kan kita dikasih waktu untuk rolling itu 1 jam. Kalau langsung 15 menit juga pasti nyampe kaliannya.
Yang sebelum kita menolong, 3A yang perlu kita perhatikan yaitu aman buat kita, aman buat yang ditolong, aman buat lingkungan. Artinya kalau kita menemukan seseorang di tengah jalan tertabrak dan lain sebagainya, masa dikompresi di luar di tengah jalan, nggak mungkin kan? Tidak aman. Itu seperti itu maksudnya. Yang kemudian misalnya si pasien tersebut ada penyakit atau apa-apa, nah masa kita harus menolong, kita juga harus hati-hati sekali ya dengan penyakit bawaan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam cara menangani hal ini adalah kuncinya A, C, C, A, B, itu ada 5 ya. Ingat ya, A, C, C, A, B. Tapi punten, dalam bahasa Inggris saya kadang-kadang tidak bisa menerjemahkannya. Yang A pertama adalah alertness, yaitu memeriksa kesadaran pasien, apakah dia benar pingsan atau tertidur. Beda. Kalau tertidur bisa kelihatan dari lambung atau perutnya, dadanya itu turun naik. Kalau tertidur, orang kalau pingsan itu tidak akan kelihatan apa-apa. Ya, makanya harus diperiksa. Cek kesadaran dengan cara menepuk bahu si korban. Tolong dilakukan Pak Ibu. Sambil mengecek, ya, tepuk bahunya sambil panggil. Misalnya tidak kenal sama dia, mau ibu, mau bapak, tergantung pasiennya. Bu, atau pak, bangun pak. Periksa nadi antara 5 sampai 10 detik dengan menggunakan 2 atau 3 jari. Jangan 1 jari ya. Dan itu tidak perlu ditekan. Tidak perlu ditekan begini, kalau ditekan itu tidak akan terasa. Tapi cukup ditempelkan saja. Maaf ya, seperti begini, tempelkan saja. Ini akan teraba nanti. Ya, itu 5 sampai 10 detik. Kalau misalnya dalam 10 detik itu dia tidak teraba, artinya tidak ada nadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia pingsan. Nah, kita lakukan dengan kompresi untuk penanganannya, itu kompresi jantung luar untuk memicu supaya jantung bisa berdetak kembali. Caranya yaitu tangan dikunci ya seperti ini. Dua tangan dikunci baik ini mau kanan sama aja. Kemudian gunakan pangkal tangan ini ya, pangkal tangan gunakan, tempelkan di dada ini sepertiga dari tulang rongga ini ya. Artinya kalau laki-laki kelihatan lurus aja dari puting ya, dari puting lurus, ambil tengah di sini. Kemudian tangan lurus depan. Tangan lurus, pergunakan tenaga bahu ya, tenaga bahu pergunakan, dan kepala atau kompresi sebanyak 30 kompresi itu dalam satu siklus. Kompresi dalam satu siklus 30 kali selama 5 kali, artinya 5 siklus. Ya, coba lakukan dulu dengan hitungan yang keras ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Untuk memperaskan jalan nafas, lakukan dulu head pitching grip, bebaskan jalan nafas, yaitu dengan menengadahkan si korban, lihat ya, tengadahkan, kemudian periksa di dalamnya apakah itu ada benda asing atau tidak. Periksa dengan melakukan cross finger ya, ini cross finger caranya begini ya. Kemudian kalau ada benda asing lalu keluarkan. Kalau tidak ada ya, kita juga langsung berarti udah aman ya. Kalau di rumah sakit itu ada
mouth to mouth selama 2 kali. Karena ini tidak, jadi langsung ke breathing lagi selama 5 siklus. 1 siklus 30. Dadanya apakah berkembang atau tidak, kemudian rasakan apakah ada hembusan angin ke telinga, gitu ya. Kalau di Eropa cukup melihat loop. Kalau di Eropa cukup melihat gini aja, sudah kelihatan turun naik ininya. Tapi kalau di Indonesia, ada di Indonesia juga Bu, zaman dulu, yaitu dengan cermin. Biasanya begini ditempelkan dengan cermin. Di Indonesia itu sudah ada dari dulu ya, untuk melihat pernapasan. Ya, kalau misalnya tidak ada, nah itu paling dilakukan dengan bedding itu kalau di rumah sakit. Dengan melakukan ya, yang pertama lepas tangan kiri itu luruskan, kemudian ya maaf ya yang membelakangi, kemudian kita tarik, pegang bahunya, pegang bahu, pegang lutut, kemudian kita tarik ya, dan ini dilakukan di sini ya. Nah seperti inilah recovery posisi. Jadi istirahat ya. Respon tubuh bahwa kita tuh udah hampir batas maksimal. Makanya si respon tubuh itu mungkin ada keringat dingin. Bisa sebelum makan dulu waktu guysnya. Bisa juga tanda nadinya udah hampir mendekati ambang batas. Maksudnya udah nadi maksimal. Mungkin dari keringat, pusing, itu yang tanda-tanda yang kita yang tanpa jam tangan yang ada nadinya itu bisa diketahui dari situ. Ya, itu mungkin respon tubuh kita yang tahu sendiri, kita yang mengenal tubuh kita. Jadi usahakan kita guysnya aman. Misalkan ketemu tanyakan, kita nggak usah buru-buru, kita juga bukan balapan juga. Yang penting kita cari sehatnya. Kalau misalnya kita sedang jalan-jalan menemukan atau dengan teman, misalnya saya jalan-jalan dengan teman saya, kemudian makan bakso, kemudian baksonya terselak di sini, bagaimana cara menanganinya? Nah itu ya, itu tambahan. Yang pertama yang akan kita lakukan, cek kesadaran dia, apakah dia benar-benar keselak, ya, bun, keselak. Pasti orang keselak tidak mungkin, ya saya keselak, mungkin begitu kan? Pasti ya, benar Pak. Pasti begitu, tidak mungkin. Iya saya keselak Wah, mungkin kan? Bun keselak Bun. Nah pasti jangan begitu. Kalau dia benar-benar keselak dengan bakso atau apa, kita lakukan dengan melakukan manuver namanya. Yaitu ya. Tangan di kepala seperti ini ya. Tangan di kepala, kemudian tangan di kepala, tempelkan di antara ulu hati di sini ya, si ujung ini ulu hati. Kemudian yang kiri ini begini ya posisinya. Kemudian tarik sekuatnya ke 40 derajat ke atas. Artinya gini. Posisi kaki begini ya. Boleh kiri boleh kanan. Ini seperti ini. Ya, tempel di ulu hati, kemudian tarik. Tempel di ulu hati, tarik. Atau dengan back blow. Misalnya masih keselak dengan bakso, tangan kita juga tempel di sini, kemudian balik lagi. Ini ada bungkuk, tepuk ini sekuatnya. Ya, seperti ini. Ya, gitu. Kalau misalnya pasiennya tidak, bagaimana dengan pasien tidak sadar? Akan ini dikunci, tempelkan dulu sini, kemudian tekan 40 derajat, dorong 40 derajat. Begitu. Demikian dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sunday Market dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan buat setiap minggu acara seperti ini.